Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita tahu dengan pemimpin atau bos atau atasan. Maka jika kita menjadi bos, jika kita menjadi pemimpin, jika kita menjadi atasan, maka dilarang untuk menzalimi bawahan kita. Dan kita sebagai atasan, sebagai bos, sebagai pemimpin, berikanlah contoh yang baik kepada bawahan kita. Jangan hanya karena kita memberikan mereka upah, kita semena-mena kepada mereka, kita zalim kepada mereka, apalagi sampai kita menghalangi mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Maka bagi kita yang ditakdirkan jadi bos, jadi atasan, jadi pemimpin, ada riwayat yang artinya pada suatu saat nanti kalian akan menemukan para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan, seolah-olah mereka itu dalam detik-detik akhir menjelang kematiannya. Apabila kalian melihat mereka melakukan itu, sholatlah kalian tepat pada waktunya, kemudian jadikanlah sholatmu bersama mereka itu sebagai sholat sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam bab al-masajid wa mawadi'is sholah wa mawadi'is sholah, hadis nomor 543. Lalu ada riwayat yang artinya sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin yang mematikan sholat. Maka pada saat itu lakukanlah sholat tepat pada waktunya. Apabila engkau melakukan sholat tepat pada waktunya, maka sholat yang bersama pemimpin itu bagimu adalah sholat sunnah. Apabila engkau tidak melakukan sholat dengan mereka, setidaknya engkau telah menunaikan sholatmu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 648. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Nabi sudah mengatakan bahwa nanti di masa depan ada yang seperti ini dan seperti itu. Nah, atau auqamakola. Nah, jadi kita sebagai pemimpin, sebagai atasan, sebagai bos, janganlah kita menghalangi karyawan kita, bawahan kita untuk beribadah kepada Tuhannya. Kita berikan waktu 30 menit atau sejam agar mereka bisa beribadah kepada Tuhannya. Jangan sampai usaha kita atau perusahaan kita menjadikan karyawan kita atau bawahan kita tidak sholat karena kita tidak menyediakan waktunya, maka nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat karena kita sudah menghalang-halangi karyawan kita untuk melakukan sholat. Maka dari itu kita sebagai pemimpin, sebagai atasan, sebagai bos, berikanlah kesempatan kepada karyawan kita, kepada bawahan kita agar bisa
beribadah kepada Tuhan. Lalu untuk para bawahan, para karyawan, jika bekerja di usaha milik orang lain, dan kalian tahu atau kita tahu bahwa bos kita, atasan kita sangat pelit waktu sehingga sulit kita beribadah, maka cari kesempatan waktu. Ketika sudah ada kesempatan, maka kita langsung sholat agar kita tidak ketinggalan sholat. Nah, dari sini semoga bisa menjadi bahan ajar bagi kita, bagi para atasan. Jika kita sebagai atasan, maka berikanlah waktu bagi bawahan kita untuk beribadah kepada Tuhan ya, jika waktunya sudah sampai. Dan bagi kita, jika kita menjadi bawahan, menjadi karyawan, jika ada kesempatan untuk beribadah, maka beribadahlah. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk beribadah. Sampai di sini semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sebelum kita wafat. Semoga kita masuk surga, semoga kita terbebas dari siksa kubur. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.